Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini selama perdagangan ada di zona merah ya, sempat rebound sesaat tapi kemudian turun. Tapi bagusnya di sesi kedua ada perlawanan dan dia naik, dan akhirnya ISG tutup terkoreksi tipis 0,04% ke harga 6.655. Transaksi sampai saat ini ada di 13,2 triliun dan asing masih kembali net buy hari ini sebesar 610 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya indeks mulai membuat base ya, dan terlihat memang kekuatan untuk naik lebih tinggi itu agak berat. Jadi karena 3 kali sudah menguji area 6.670 sampai 6.680 gagal ya, bisa aja dia koreksi dulu ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Kalau dilihat ya masih di area resisten, dan ISG juga belum membuat swing low-nya ya, jaga-jaga aja. Kemungkinan apakah bisa membuat swing low ya pasti bisa, tinggal nunggu waktu aja. Jadi seperti itu untuk ISG. Besok ya masih kemungkinan pergerakannya juga di area ini ya. Support minornya itu di sekitaran 6.615 sampai 6.620 dan resistennya ada di 6.680. Kemungkinan dia akan bergerak di area ini. Ya kalau memang ada flow bagus, momentumnya bagus ya bisa aja besok dia breakout. Tapi ya sepertinya masih berat ya untuk ISG. Dan kalaupun rebound ya mungkin rebound tipis 0,5%, mentok-mentok 0,75%. Bisa seperti itu untuk ISG. MACD-nya masih sangat tajam mengarah ke atas membentuk golden cross. Kalau dilihat ya masih ada peluang sampai akhir Oktober itu ISG menyentuh 6.700-nya ini. Semoga itu tercapai ya. Dan kemungkinan November baru dia mulai ada koreksi sebelum ya kemungkinan loh Desember kembali melanjutkan bullish. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini ditutup naik tipis 1,47% ke harga 6.900. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi 4 hari ISAT terus naik ya. Kalau dilihat dari breakout summary-nya, ISAT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT bagus setelah dia membuat swing low-nya di 6.050. Dia langsung rebound dan breakout dari resisten 6.600 dan target selanjutnya untuk ISAT 7.000 sampai 7.100. Dan sekarang ya belum bisa spekulasi buy. Ya harusnya kemarin itu buy nunggu pas dia breakout, tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 6.600. Jadi seperti itu untuk yang belum punya, wait and see aja dulu. Kemungkinan ada koreksi, pasti sabar aja karena ISAT kalau gagal breakout 7.100-nya ini dia tektokan di area ini. Nih melihat si story sebelumnya ini, kalau ditarik lebih panjang nih dia gagal turun naik ya, ini area konsolnya itu sekitar 400 poin. Jadi seperti itu untuk ISAT yang sudah pegang dari bawah ya. Ini supportnya 6.650, jangan sampai jebol. Kalau jebol mending profit taking, tapi kalau nggak mau kurang profitnya besar ya besok kalau candle merah tipis ya udah TP aja dulu. Kan terlihat ini juga ISAT ini masih di area konsolidasinya di range harga support 5.880 dan resisten 7.100, dan ya ada peluang memang ISAT akan breakout 7.100 sampai 7.200-nya ini. Kalau dilihat histori sebelumnya ya Desember kemungkinan breakout, atau bisa aja bulan ini dia breakout rally mungkin terus baru ada koreksi di bulan 11. Jadi seperti itu ya, yang
mau trading cepat atau swing trade ya beli dekat support, jual dekat resisten. Sekarang kan di area pertengahan, mending wait and see aja dulu. Nanti kalau dikasih koreksi ke 6.650 ini ya ini spekulasi buy di area sini, tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 6.600 dan target profitnya itu 7.000 sampai 7.200. Jadi seperti itu. Untuk ISAT langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang di hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,32% ke harga 3.080. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi oleh broker asing, ada KZ, BKYU. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel menarik karena sudah mendekati 3.000. Tadi dia udah sampai 3.020. Kalau ada yang buy di dekat-dekat support, buy on weakness ya ini dapat harusnya tadi ya. Dan ya tunggu lagi lah, kemungkinan besar bisa ada candle merah lagi satu, yang penting gak jebol 3.000. Nah ini kan terlihat dari view lebih panjang, neckline-nya itu 3.000 yang harusnya dipertahankan oleh Excel. Dan juga Excel kemungkinan besar masih bisa konsolidasi di range harga 3.000 sampai 3.200. Ini lumayan juga, dapat 6%, mungkin bisa dalam satu minggu belinya, tapi dekat-dekat support dan jualnya ya dekat-dekat resisten, kan lumayan. Anggap aja beli di nggak usah dekat-dekat support di 3.020. Target profitnya nggak usah 3.200, 3.180. Ini kan lumayan 5%. Seminggu mungkin nggak? Sangat mungkin ya. Jadi seperti itu untuk Excel. Bagaimana targetnya untuk kedepannya? Ya semoga akhir tahun 3.600 sampai 3.800, dan kalau bisa ya 4.000 lah. Tapi kalau ke sana kan harus naik 30%. Ini cukup tinggi kalau dalam 2 bulan. Ya mungkin nggak, ya mungkin bisa. Ini aja dia lihat nih, dari nggak usah dari Juli deh, dari September sampai Oktober dia naik sekitar 27%. Jadi kalau 2 bulan dia ke 4.000 ya sangat mungkin, tapi itu hanya gambaran. Yang penting punya strategi ya. Kalau dia nggak sampai ya harus tahu di mana profit taking. Jadi seperti itu. Tapi kalau dilihat secara harian dan mingguan, kemungkinan Excel masih konsolidasi. Range-nya 3.000 support dan resisten 3.200. Jadi strateginya kali yang bisa memantau market ya deket-deket support ya udah buy di 3.040 atau 3.020, tinggal TP di sekitaran 3.180 sampai 3.200. Jadi seperti itu. Kalau dilihat juga Excel 3 hari koreksi dengan volume yang kecil-kecil ya. Setelah dia breakout 3.000 ini volumenya besar, tapi gagal breakout 3.200 ya koreksi dulu. Namanya market ya seperti itu ya. Jadi kesempatan menarik juga untuk Excel. Besok dilihat kalau dia kasih merah lagi satu candle ya menarik. Apalagi bisa beli dekat-dekat 3.000 ini. Tadi juga harusnya beli kalau ada yang lihat Excel. Jadi seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang hari ini ditutup terkoreksi 1,31% ke harga 3.740. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TLKM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TLKM hari ini turun gap down dan gapnya langsung ditutup dengan ekor. Dengan kondisi seperti ini, apakah ini area base? Iya, sepertinya seperti itu. Ini terlihat dia membuat area base-nya ini. Kalau jebol ya bisa turun ke 3.600, tapi masih menarik. Nggak perlu takut kalau ada yang beli di pucuk 3.800. Tinggal kalau ada dana tambah di area 3.600 ini approach down ya kemungkinan. Kalau jebol 3.700, 3.750 ini dia turun sini aja. Dia membuat swing low-nya terus mantul lagi. Apakah bisa turun lebih dalam? Kemungkinan ada tapi kecil karena TLKM baru aja breakout dari resisten yang cukup kuat yang terbentuk dari Februari 2020.
ya di 3.600. Harusnya ini kan dia membuat swing low-nya aja paling ya mentok 3.600. Kalaupun offset tutup di bawah 3.600, kalau memang arahnya ke atas, besok atau lusanya dia naik lagi. Jadi seperti itu ya. Kalaupun offsetnya nggak terlalu banyak lah, mungkin 10-20 poin aja di bawah 3.600. Mungkin bisa di 3.580. Ya mentok-mentok 3.570. Besoknya kemungkinan naik. Bisa seperti itu ya. Tapi kalau tetap turun lebih dalam ya udah cut loss, berarti dia balik lagi bisa ke 3.400 dan 3.300. Tapi itu kecil. Jadi seperti itu ya untuk TLKM. Kalau saya lihat ya kalau ada perlawanan di 3.700 bisa rebound dan bisa konsol lagi. Dia dari 3.700 resistennya 3.840. Kalau turun ya mentok-mentok 3.600. Jadi kesempatan kalau yang dari atas ya bisa approach down di area 3.600, yang dari bawah ya bisa approach up kalau mau nambah muatan saat dia di 3.600. Bisa seperti itu ya. Untuk TLKM secara view masih akan uptrend dan masih panjang perjalanannya. 4.000 ini kemungkinan besar dicapai juga dan bisa lewat 4.400 mungkin juga. Jadi seperti itu, tapi siapkan strategi karena ini hanya analisa, bisa aja nggak sampai dan berbalik arah. Yang penting jangan sampai kehilangan profit kalau sudah pegang dari bawah. Jadi seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup terkoreksi 1,08% ke harga 91. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend diakumulasi. Ini ada BK 2 juta lot ya. Yang jual YU 1,5 juta lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Friend perlu hati-hati karena Friend sudah di bawah 94 ya. Jadi sangat rawan. Dia hari ini sempat mencoba tutup atau breakout 94 namun gagal. Jadi rawan. Tinggal nunggu besok maksimal lusa. Kalau nggak bisa balik ke 94 atas, potensi besar Friend bisa ke 80 sampai 78 lagi. Karena terlihat juga Friend ini kan strong downtrend dan terlihat juga dia terus membuat swing low baru. Lower low-nya juga dibikin. Nah, jadi sangat perlu hati-hati nih kalau dilihat. Ya memang ini ada pola Pauline wedge. Tapi kalau mau aman ya harus tutup di atas 94 dan bagusnya lagi di atas 100. Kalau sudah bergerak di atas ini lagi aman Friend ya. Tapi kalau dia masih di bawah 94 itu potensi besar bisa ke 78 sampai 80. Jadi seperti itu untuk Friend, wait and see aja dulu karena hari ini juga Friend itu membuat lower low baru. Kalau mau coba spekulasi buy, kalau punya strategi untuk disimpan misalnya 3-6 bulan ke depan mau ngejar Friend, ya coba aja beli tapi nyicil. Beli di 91 lagi, kalau dia turun ke 80 tinggal tambah lebih besar. Kalaupun dia konsolidasi di area ini kan bisa lumayan diajak profit untuk swing trade ya. Tapi kalau cuman untuk trading biasa, dananya juga terbatas, ya cuman bisa beli misalnya sedikit Friend ya. Kalau mau nekat beli di 91 ini, yang penting kalau besok dia tutup di bawah 90 udah jual lagi karena dia membuat low baru lagi. Jadi ada peluang turun lebih dalam. Kalau mau tetap hot, berharap besoknya mungkin ada rebound, harus siap juga kalau besoknya terus turun dan target penurunannya itu bisa sampai 80 sampai 78. Jadi seperti itu. Saya sudah lama ninggalin Friend ya, memang karena downtrend. Saya nggak peduli story-nya mau panjang kah. Kalau saya namanya trading rugi waktu. Kalau saya tetap hot, jadi saya cut loss saja sekitar 10%, ya udah nanti mending saya tutup beli saham lain.
nutupinnya. Kalau 10% masih bisa. Kalau sudah di atas 30% agak berat, tapi tergantung lagi masing-masing ya. Jadi seperti itu. Untuk friend, ya lihat 1-2 hari ke depan ya. Jumat ini kalau bisa di atas 94 apalagi 100 ya bagus. Tapi kalau tetap turun, ada peluang bisa ke 80. MACD-nya memang sudah mengarah untuk melandai dan garis biru memang dead cross tapi mulai menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume ya lumayan. Ya tinggal nunggu ini 1-2 hari ke depan mampu nggak dia balik ke 94. Jadi seperti itu. Untuk friend, langsung saja ke saham kelima. Ada ERA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,27% ke harga 645. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ERA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ERA bagus, sudah terkonfirmasi pola cup and handle. Target kenaikannya ini saya sudah buat di video sebelumnya 700, dan kalaupun dia koreksi hari ini masih normal. Bagusnya lagi kalau besok dia koreksi satu candle lagi mendekati atau retest 630 625, ini bagus, bisa spekulasi buy. Dan cut loss kalau dia tutupannya di bawah 625 bisa seperti itu bisa dikatakan false breakout, dan ya kemungkinan dia konsol lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi cut loss-nya di bawah 600 juga boleh, sesuaikan aja. Kalau dia cut loss di bawah 600, kalau belinya di 630, jadi potensi kerugian sekitar 5-6,5%. Jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat, kalaupun besok koreksi satu candle itu masih wajar, dan kemungkinan lusanya dia rebound karena ini terindikasi breakout ya. Jadi seperti itu. Untuk ERA, MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross dan sudah di atas garis 0. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. ERA ini juga sudah masuk rekomendasi dari seminggu atau 10 hari yang lalu ya. Ditektokin aja dia di bawah ini ya. Tapi sabar menunggu ya, akhirnya bisa cuan. Ya, kemarin bisa profit sekitar 10%. Jadi seperti itu ya. Untuk ERA menarik nih. Yang masih pegang tetap hold aja juga nggak masalah. Ini kuncinya 625 nih. Kalau dia turun dari ini ya bisa ke 600 lagi. Tapi semoga aja nggak ya. Jadi seperti itu. Yang pegang dari pucuk ya ini tetap supportnya ini toleransi. Kalau jebol itu ya kalau bisa cut loss. Kalau tetap siap hold ya nggak masalah juga, karena ada peluang memang ERA ini akan uptrend. Kalau ditarik ini kan juga dia pola descending triangle dan dia breakout. Kalaupun dia retest ya bisa ya ke 600 ini ya. Kalau buruk-buruknya loh dia tes area 600 nih baru mantul lagi ke atas, bisa seperti itu ya. Untuk ERA jadi seperti itu aja. Untuk ERA langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,03% ke harga 2.870. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik bisa dikatakan gagal breakout 2.900 ya. Dia coba breakout kemarin membuat candle doji, hari ini dia coba breakout gagal dan turun. Ya perlu hati-hati kalau sudah kondisi seperti ini, tapi bagusnya Tebik hari ini membuat lower high baru. Tinggal nunggu besok ya dan lusa. Kalau besok dan lusa dia balik ke 2.900 ya aman. Tapi untuk sekarang perlu hati-hati. Kalau sampai jebol 2.800 yang baru beli ya cut loss daripada dibawa turun lebih dalam. Tapi semoga aja Tebik minggu ini bisa balik ke atas 2.900. MACD-nya membentuk hampir golden cross. Volume hari ini koreksi kecil. Jadi ya lihat besok lah ada peluang nggak dia untuk naik. Jadi seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Tower yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,42% ke harga 1.180. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower mulai ada melakukan perlawanan ya di area 1180, tapi kan ini sudah di bawah supportnya 1200. Memang ini kan area support minor juga di 1180 sebelum dia turun lebih dalam ke 1130.
Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah bisa spekulasi buy? Karena tower membentuk candle hammer dan volumenya semakin besar, ya kalau mau coba, tapi namanya trading di saham downtrend, keseringan akan cut loss. Kalau mau coba, ya coba aja trading, beli di 1180 atau 1170, tinggal cut loss kalau tower ini turun dari 1160, bisa di 1150, 1140. Karena ada peluang dia turun lagi lebih dalam, bisa ke 1130 sampai 1100. Jadi seperti itu untuk tower. Menurut saya tower akan menarik kalau sudah di atas 1200 lagi. Selama di bawah itu menurut saya belum menarik. Tower memang kalau ada tanda-tanda reversal, beli di area bawah ini ya cuannya lebih besar, tapi resikonya juga lebih besar kalau ternyata dia membentuk pola dead cat bond. Dia mantul, retest 1200 gagal dan turun. Nah, itu kalau beli di 1200 itu resikonya lebih kecil dan memang profitnya juga lebih kecil daripada yang beli dari daerah bawah, tapi lebih mengkonfirmasi. Jadi seperti itu ya, tergantung lagi strategi masing-masing ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali di malam hari. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.